Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan yang saya cintai dan banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, rahmat, dan karunia-Nya lah, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua kembali dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini di tanggal 20 November 2022 yang diperingati sebagai Hari Anak Sedunia atau Universal Children Days, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajak segenap keluarga besar Politeknik Ilmu Pemasyarakatan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita dapat kembali memperingati hari ini sebagai wujud syukur atas momen Hari Anak Sedunia ini yang dapat menjadikan momen penting bagi anak-anak dan remaja untuk menyuarakan isu-isu yang penting bagi generasi mereka. Sekaligus menyuarakan orang dewasa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Anak-anak membutuhkan perhatian kita lebih dari yang disadari. Oleh karena itu, kita harus saling menguatkan untuk membuat dampak yang baik. Semua anak di Indonesia tanpa terkecuali berhak menerima kesamaan dan perlindungan di depan hukum, termasuk anak-anak yang terdapat dalam lembaga pembinaan khusus anak atau yang sering kita sebut dengan LPKA. Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Anak atau dikenal dengan LPKA mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana. Yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum. Terlebih lagi, jika narapidana itu masih di bawah umur, dalam arti ia belum berusia 18 tahun atau belum menikah, yang dalam pemasyarakatan disebut dengan anak pidana. Hadirin yang saya hormati, perlindungan anak merupakan tolak ukur peradaban masyarakat suatu bangsa. Maka wajib diusahakan perlindungan anak demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak demi kepentingan nusa dan bangsa, kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum. Oleh karena itu, perlu jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak harus juga dilakukan terhadap anak yang memiliki masalah kelakuan seperti pelanggaran-pelanggaran usia muda. Karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tetapi karena keadaan anak tersebutlah yang tidak stabil akibat keadaan yang dating dari anak itu sendiri maupun yang berasal dari dunia luar. Lingkungan yang mengelilingi keberadaan anak memberikan peran dan tugas juga tanggung jawab kepada lembaga untuk melakukan upaya pembinaan anak sebagai narapidana. Hal tersebut seharusnya mempunyai dua unsur, yaitu yang pertama adalah unsur perubahan sikap, mental dan perilaku anak ke arah yang lebih baik. Kedua, unsur perubahan perspektif negatif masyarakat terhadap eks-napi anak dalam lingkungan pergaulannya. Agar anak tidak akan mendapat perlindungan apabila harus bercampur dengan narapidana dewasa lain. Selain itu, dapat mengakibatkan anak menjadi terganggu psikologisnya akibat rasa traumatis yang mendalam dan akan mengakibatkan anak akan mendapat stigma negatif.
Berbicara mengenai pembinaan, wujud yang ideal sebenarnya adalah individualisasi pembinaan. Berdasarkan ide dari pemasyarakatan itu sendiri, yaitu model pembinaan perorangan atau individual treatment model, khusus bagi anak. Hal tersebut sangat dituntut. Perkataan lain, pembinaan yang ditunjukkan kepada anak harus bersumber pada kategori-kategori antara lain jenis tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, pendidikan anak, pelakunya sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum, dan lain sebagainya. Hal itu semua harus diperhatikan. Misalnya dengan diadakannya kegiatan konseling, paket kerja dengan maksud agar anak mempunyai bekal hidup yang dapat dipergunakan setelah ia selesai menjalankan hukumannya di LPKA. Hadirin yang saya muliakan, seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai LPKA, wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yang meliputi: pertama, diperlakukan secara manusiawi; kedua, dipisahkan dari orang dewasa; ketiga, memperoleh bantuan hukum; keempat, melakukan kegiatan rekreasional; lima, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; keenam, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; ketujuh, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; kedelapan, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; kesembilan, tidak dipublikasikan identitasnya; kesepuluh, memperoleh pendampingan orang tua, wali, pengasuh, dan orang yang dipercaya oleh anak; ke-11, memperoleh advokasi sosial; 12, memperoleh kehidupan pribadi; 13, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat; 14, memperoleh pendidikan; 15, memperoleh pelayanan kesehatan; dan yang terakhir adalah memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengajak rekan sekalian untuk kita para taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan agar lebih memperhatikan lagi pembinaan terhadap anak binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kita sebagai calon pemimpin memiliki peranan penting dan tanggung jawab besar terhadap bagaimana nantinya sistem pemasyarakatan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih hadirin atas tanggapan penuh perhatian Anda. Saya akan mengakhiri pidato ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk menunjukkan dukungan kepada anak-anak. Saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf saya jika ada kata atau kalimat yang salah. Saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional dan tolong berbahagialah anak-anak saya. Happy 68 tahun Children's Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.